Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurtahera dengan NIM 2021-03-071 semester 4 kelas D. Untuk memenuhi tugas UAS Sistem Belajar Mengajar Matematika, di sini saya akan membahas tentang problem solving atau pemecahan masalah. Terutama pemecahan masalah soal cerita terkait materi Sistem Persamaan Linear 3 Variabel atau SPLTP. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP adalah sebuah persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan linear yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel 3. Contoh variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Sistem persamaan linear 3 variabel ini penting untuk kita pelajari karena sering kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang siswa bersama dua temannya ke toko buku untuk membeli peralatan sekolah seperti buku tulis, pena, dan pensil. Namun, penjaga toko memberikan cek dengan total dari belanjaannya dan dua orang temannya. Terus ada temannya yang lain nih yang nanya, berapa harga dia membeli satu buku tulis, satu pena, dan satu pensil. Nah, ini adalah contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel. Namun pada kenyataannya, masih banyak siswa yang belum memahami bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah dalam menyelesaikan atau problem solving pada soal sistem persamaan linear, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu problem dan problem solving. Masalah atau problem adalah kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan sesuatu yang kita harapkan atau kita capai. Dalam pembelajaran, problem terkait erat dengan suatu pendekatan problem solving. Dalam hal ini, tidak setiap soal dapat disebut problem atau masalah. Ciri-ciri suatu soal disebut problem. Pertama, soal tersebut menantang pikiran atau challenging. Misalnya soal hot. Yang kedua, soal tersebut tidak otomatis diketahui penyelesaiannya. Pengertian problem solving. Pemecahan masalah atau problem solving adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefinisikan masalah, menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk pemecahan masalah, dan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat terselesaikan. Menurut Jacob pada tahun 2010, konsep pemecahan masalah diinterpretasikan menjadi 3, yaitu 1. Pemecahan masalah sebagai suatu tujuan atau goal. Artinya, independen dari masalah spesifik, prosedur, atau metode dan konten matematis. Pertimbangan penting di sini adalah belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah merupakan alasan utama untuk mempelajari matematika. Yang kedua, pemecahan masalah sebagai proses. Menggunakan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya untuk situasi baru dan tidak familiar, apa yang dipandang penting dalam interpretasi ini adalah metode, prosedur, strategi, dan heuristik yang siswa gunakan. Yang ketiga, pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar atau basic skill. Pemecahan masalah ini menyangkut dua hal, yaitu pertama, keterampilan umum yang baru dimiliki siswa untuk keperluan evaluasi. Yang kedua, keterampilan minimum yang diperlukan siswa agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah atau problem solving sangat terkait dengan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami soal cerita, menyajikan dalam model matematika, serta menyelesaikan
soal-soal yang tidak rutin. Pencapaian kemampuan pecahan masalah matematika memunculkan komunikasi matematika yang baik dengan adanya interaksi yang seimbang antara cara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Kemampuan masalah matematis adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematis berdasarkan aspek memahami masalah, membuat penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Pada kenyataannya, masalah yang terjadi adalah daya kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah masih rendah. Masih banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami soal, khususnya soal cerita. Mereka tidak bisa merumuskan soal cerita tersebut ke dalam model matematika. Sejalan dengan penelitian Bahri yang mengatakan bahwa hanya sebesar 40% siswa SMPN 14 Balikpapan yang mampu menyelesaikan soal cerita matematika dengan baik. Hal ini masih ada 60% siswa yang kurang terampil dalam menyelesaikan soal cerita. Penyebab hal itu dikarenakan siswa hanya mencontoh dan mencatat bagaimana cara menyelesaikan soal yang telah dikerjakan oleh gurunya. Faktor penyebab siswa tidak bisa menyelesaikan masalah dalam soal cerita tidak hanya berasal dari siswa itu sendiri, melainkan juga berasal dari guru. Nah, dalam hal ini, problem solving merupakan alternatif dalam pembelajaran matematika. Salah satunya dapat mengembangkan pemikiran atau cara berpikir siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada problem solving ini, terdapat prinsip-prinsip yang mencakup 1. Keberhasilan dalam memecahkan masalah, baik itu permasalahan yang mudah atau serta dengan cara menganalisis masalah. Yang kedua, titik tolak pemecahan masalah dengan mencapai kemungkinan-kemungkinan jalan keluar. Yang ketiga, proses menciptakan ide-ide baru atau inovatif tanpa harus terikat dengan ide lama. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi problem solving. Pertama, motivasi. Motivasi belajar yang rendah akan mengalihkan perhatian, sedangkan motivasi belajar yang tinggi akan membuat fleksibilitas. Dengan adanya motivasi akan mendorong semangat untuk belajar. Yang kedua adalah kepercayaan dan sikap. Kepercayaan dan sikap yang salah, asumsi dapat menyesatkan pada permasalahan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kebiasaan. Kebiasaan kecenderungan untuk mempertahankan pola pikir tertentu atau melihat masalah yang hanya dari satu sisi saja. Yang keempat, emosi dalam menghadapi situasi. Penyebab kekeliruan dalam memahami strategi pembelajaran matematika, di mana siswa tidak menerapkan bagaimana langkah-langkah dalam pemecahan masalah terutama pada soal cerita. Siswa belum mampu mempresentasikan soal, siswa tidak mampu memeriksa kembali jawaban, serta siswa belum mampu menyusun indikator pemecahan masalah. Maka dari itu, siswa diharapkan memahami langkah-langkah problem solving dalam matematika terutama pada soal cerita. Adapun langkah-langkahnya. Pertama, memahami masalah atau understanding the problem. Siswa membaca berulang-ulang masalah dan menentukan apa saja yang diketahui, apa yang tidak diketahui atau ditanyakan, serta hubungan antara keduanya. Yang kedua, membuat rencana. Siswa mencoba mencari atau mengikat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan masalah yang akan dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun prosedur penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana.
Memeriksa tiap langkah dalam rencana dan menuliskannya. Yang keempat, memeriksa kembali jawaban. Di sini kita meyakini apakah jawaban yang sudah benar dengan menganalisis dan mengevaluasi prosedur yang diterapkan. Contoh dari Untuk memahami langkah-langkah tadi, kita masuk pada contoh soalnya. Ali, Badar, dan Karli berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ali harus membayar Rp4.700. Sedangkan Badar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Badar harus membayar Rp4.300. Karli membeli 3 buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Karli harus membayar Rp7.100. Berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan langkah polia pada problem solving. Yang pertama, memahami masalah. Dari soal tadi, kita dapat ketahui 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus harus dibayar dengan harga Rp4.700. Sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus harus dibayar dengan harga Rp4.300. 3 buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus harus dibayar dengan harga Rp7.100. Yang ditanya, harga sebuah buku, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Langkah yang kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah. Di sini kita memisalkan bahwa harga untuk sebuah buku tulis adalah X rupiah, harga untuk sebuah pensil adalah Y rupiah, dan harga untuk sebuah penghapus adalah Z rupiah. Yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Pada langkah ketiga ini, kita akan menggabungkan langkah pertama dan langkah kedua. 2 buah buku tulis. Tadi kan kita memisalkan buku tulis ini dengan X, sehingga kita dapat membuat model matematika dari 2 buah buku tulis ini menjadi 2X. Sebuah pensil. Tadi kita misalkan dengan Y, sehingga 1 buah pensil aja kita dapat menulis Y, karena 1 di sini bisa tidak ditulis. Dan yang ketiga, sebuah penghapus. Penghapus tadi kita misalkan dengan Z, sehingga kita tambah dengan Z. Dan harus membayar 4.700 ini, kita sama dengankan menjadi 4.700. Begitu juga dengan persamaan yang kedua. Kita bisa membuat model matematika menjadi sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus harus membayar Rp4.300. Kita dapat model matematikanya menjadi X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Persamaan yang ketiga, 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus membayar dengan harga Rp7.100. Hingga model matematikanya menjadi 3X plus 2Y plus Z sama dengan 7.100. Setelah kita mengetahui model matematikanya, kita membuat eliminasi variabel Z untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. 2X plus Y ditambah Z sama dengan 4.700. Terus persamaan yang kedua yaitu X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300.
Karena di sini kita akan menghilangkan Z, maka kita kurangkan supaya Z-nya menghilang. Sehingga kita peroleh 2X min X menjadi X, terus Y min 2Y menjadi min Y, sama dengan 4.700 dikurangi 4.300 sama dengan 400. Sedangkan kalau kita mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 3, kita akan memperoleh X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. 3X plus 2Y plus Z sama dengan 700. Di sini kita kurangkan, berarti Z-nya hilang, terus 2Y juga hilang, sehingga tersisa X min 3X menjadi min 2X sama dengan 4.300 dikurangi 7.100 sama dengan min 2.800. Di sini kita lupa tulis 7.100, hingga kita peroleh X sama dengan min 2.800 dibagi dengan min 2 menjadi 1.400. Setelah tadi kita mendapatkan persamaan X min Y sama dengan 400 dan nilai X sama dengan 1.400. Jadi kita substitusikan nilai X sama dengan 1.400 ke persamaan X min Y sama dengan 400. Sehingga kita peroleh X min Y sama dengan 400. Kita masukkan nilai X sama dengan 1.400 ke persamaan ini menjadi 1.400 dikurangi min Y sama dengan 400. Sehingga Y sama dengan 1.400 ini kita pindah ruas menjadi negatif 1.400. Tapi karena di sini juga min Y, sehingga kita dapat mengubahnya menjadi Y sama dengan 1.400 dikurangi 400, sehingga Y sama dengan 1.000. Kemudian kita substitusikan nilai X yang telah kita ketahui, nilai Y, ke persamaan 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700, atau persamaan yang lainnya juga boleh, yang mana-mana juga yang diantara 3 persamaan tadi. Sehingga, di sini kita menggunakan persamaan 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Kita masukkan nilainya, nilai X-nya yaitu 1.400, nilai Y-nya 1.000, dan nilai Z-nya ini yang akan kita cari ya. Sehingga 2 dikali 1.400 kita dapat 1.400 ditambah 1.000 ditambah Z sama dengan 4.700. 2.800 ditambah 1.000 sama dengan 3.800 ditambah Z sama dengan 4.700. Sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan 4.700 dikurangi 3.800 sama dengan 900. Langkah yang keempat yaitu memeriksa kembali jawaban. Tadi kita dapat nilai X-nya sama dengan 1.400, nilai Y-nya sama dengan 1.000, dan nilai Z-nya sama dengan 900. Sehingga harga untuk sebuah buku tulis adalah 1.400, harga untuk sebuah pensil adalah 1.000, dan harga untuk sebuah penghapus adalah 900. Jadi, itulah contoh langkah-langkah dalam menyelesaikan pemecahan masalah atau problem solving. Kesimpulannya, pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya dan tidak sebagai suatu keterampilan genetik. Pengertian ini mengandung makna bahwa
Ketika seseorang telah mampu menyelesaikan suatu masalah, maka seseorang itu telah memiliki suatu kemampuan baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahumma wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.